Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri tauladan Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini sebagian mungkin ada yang sudah selesai berpuasa Asyura. Ada yang hari ini ya berdasarkan perhitungan, ada yang sedang puasa Asyura. Dan Rasulullah memang menganjurkan kita untuk memaksimalkan ibadah, khususnya puasa di bulan Muharram. Tetapi juga bulan Muharram sebagai bulan pertama dari tahun Hijriyah, tahun Islam. Baik, terima kasih. Jazakallah. Merupakan tahun yang memang salah satu di antara tahun atau bulan haram. Dari Zulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram ditambah dengan Rajab. Jadi di bulan ini adalah bulan yang memang mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan keistimewaan, ya, banyaknya larangan untuk melakukan hal-hal keji dan juga pelipat gandaan hal-hal yang baik. Jadi paling tidak kita yang maksimal itu di bulan Muharram itu 10 hari berpuasa ya, 10 hari pertama itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, paling tidak di 8, 9, 10 Muharram. Kalau tidak bisa juga di 9, 10-nya, kalau tidak bisa 10-nya minimum. Dengan ganjaran dari janji Nabi SAW bahwa orang yang berpuasa di bulan Muharram itu, khususnya di Asyura, itu mendapatkan ampunan dosa 1 tahun ke belakang. Jadi ini memang satu motivasi yang kuat, tetapi tidak hanya itu. Bulan Muharram juga adalah bulan di mana kita mencanangkan kembali. Ya, kalau di bulan-bulan biasanya Desember atau Januari kan kita punya target-target gitu, punya evaluasi, punya target, punya resolusi. Tetapi bulan Muharram ini sepi biasanya, agak sepi. Bahkan banyak yang nggak tahu gitu. Oh, sudah ganti tahun gitu kan. Sehingga nanti ada aja yang bikin spanduknya masih 1445. Padahal sudah berganti jadi 1446 Hijriah. Hal-hal kecil yang membuat kita miris karena kita sendiri tidak appreciate, tidak kurang mengapresiasi, apalagi nanti beribadah dengan baik di tahun yang seharusnya menjadi pegangan kita. Oleh sebab itu di bulan Muharram juga kita bisa menemukan banyak kesempatan dan alasan untuk berjuang, mengingkat atau merawat dan meningkatkan semangat juang umat. Terlebih lagi di tahun ini saudara-saudara kita di Palestina masih menghadapi serangan, masih menghadapi musibah yang sepertinya belum ada tanda-tanda berhenti. Sehingga harusnya kita juga mengambil ibrah bahwa kita hidup di sini di Indonesia relatif lebih aman. Seharusnya kontribusinya kepada umat Islam ini semakin meningkat. Jadi dengan dua tema itu, keutamaan Muharram dan sekaligus juga semangat juang umat ini di tahun baru ini, walaupun umatnya sendiri tidak merasa di tahun baru, patut menjadi perhatian kita. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da syahri Ramadan. Kata Nabi, puasa yang paling bagus setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah syahrullahul ladzi tad'uhul Muharram, yaitu berpuasa di bulan yang disebut Nabi bulannya Allah.
ya. Syahrullah itu nama lain dari Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati qiyamul lail. Kemudian disebutkan, digandengkan hadis itu dengan salat yang paling utama setelah salat fardiyah, salat yang wajib, itu adalah salat malam. Salat malam. Jadi dua anjuran, memperbanyak puasa dan memperbanyak salat sunnah, khususnya salat lail, walaupun tidak terbatas untuk itu saja. Nah, kedua hal ini menjadi hal pokok, terutama di bulan Muharram, karena kita tentu saja sebagai manusia yang penuh kekurangan, ini ingin agar kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan bersih. Ya, semua kita maunya kan seperti itu, ada pemutihan gitu. Ada pencoretan terhadap dosa-dosa kita. Tidak ada satupun di sini yang bisa mengklaim bahwa dirinya itu bersih. Pasti ada. Ya, kalaupun nampak bersih karena Allah tutupi. Allah itu senang menutupi hambanya dari kekurangannya sampai sakratul maut. Tetapi hambanya kadang-kadang nggak sadar bahwa sebenarnya dia sedang ditutupi, sehingga dia merasa hebat, merasa ini dan itu dalam hal ibadah. Yang kedua yang diangkat oleh Rasulullah di dalam hadis ini adalah tentang kebiasaan kita salat lail. Paling minim kalau menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, fi mal mawasim al-ami minal wazaif, itu seorang mukmin itu minimum dalam satu malam itu melaksanakan 2 rakaat salat lail dan 3 atau 1 rakaat yang paling minimalis salat witir setiap hari. Ya, kalau mau diturun-turunin 3 kali lah dalam sepekan. Itu harus menjadi kebiasaan kita, karena salat malam itu di samping untuk orang-orang yang produktif itu biasanya waktu yang paling baik itu adalah setelah salat lail sebelum subuh. Ya, jadi bukan ba'da isya. Rasulullah ba'da isya itu mempercepat istirahat. Tapi nanti Rasulullah bisa bangun 2/3 malam. Ya, jadi bukan ba'da isya ngebut terus tidur bablas subuh gitu atau mepet subuh, bukan. Pola hidup Nabi itu adalah menyegerakan urusan-urusan di pagi dan siang sampai sore. Ba'da isya kecuali ada yang sangat urgent, Rasulullah itu mempercepat tidurnya, nanti 2/3 malam sudah bangun. Dan itu bisa sampai subuh. Bahkan Rasulullah itu tercatat mendatangi istri-istrinya itu sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan ketika sudah di Madinah, itu sebelum subuh. Itu. Jadi waktu Rasulullah bersama keluarganya sebelum subuh. Jadi teratur sekali kehidupan Nabi itu, sehingga tidak ada satu hari pun kecuali Rasulullah itu produktif. Tidak ada hari lemes gitu. Nggak ada I hate Monday, itu nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Thank God it's Friday juga nggak ada. Itu seolah-olah kita itu kalau Senin itu malasnya bukan main, terus kalau Jumat itu gembiranya bukan main gitu. Padahal Sabtu dan Ahad itu kerja juga sebenarnya. Kerja juga. Jadi rutinitas ini perlu kita jaga. Kemudian wa fihi yaumun taballahu fihi ala qaumin. Lalu di dalam hadis yang lain ditambahkan oleh Ali bin Abi Thalib itu bahwa Rasulullah menambahkan wa fihi yaumun taballahu fihi ala qaumin. Bahkan ada satu hari, dan para ulama menyepakati bahwa yaumun di situ adalah hari Asyura, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat satu kaum. Taubat Allah itu apa? Borongan. Di waktu-waktu yang lain Allah senang mengampuni orang itu satu persatu. Satu persatu sesuai dengan permohonannya, sesuai dengan taubatan nasuhan. Tapi kalau di Muharram itu Allah senang menghimpun orang sekaligus gitu. Jadi kalau kita punya lembaga atau punya organisasi, terus di lembaga itu atau organisasi itu memotivasi untuk sama-sama puasa, atau kalau sholat lail mungkin agak sulit ya, karena biasanya dilakukan di rumah masing-masing. Tapi kalau puasa kan bisa buka puasa bareng gitu ya, paling tidak. Maka Allah suka yang begitu. Ada kelebihan di antaranya bahwa Allah ingin menghapuskan itu ibaratnya satu kaum. Ya, wa yatubu ala akhari. Ya. Bahkan
Kalau ada satu atau dua saja dari satu kaum, kadang-kadang Allah mau juga menghapuskan dosa satu kaum itu gara-gara satu dua orang. Ini hebatnya Muharram. Jadi kalau sampai ada satu organisasi nggak ada yang puasa di bulan Muharram, nih rugi berjamaah. Rugi berjamaah. Ibaratnya kalau kita nggak mampu, paling tidak kita mampukan orang untuk berpuasa. Kalau kita nggak bisa puasa, paling tidak kita sediakan iftarnya. Karena kita juga pernah bahas kan di sini dulu bahwa kalau kita berpuasa di bulan Ramadan itu salah satu amal yang paling banyak dilakukan Nabi adalah memberi iftar. Paling suka mengambil pahala-pahala orang dengan cara yang ma'ruf. Seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim dan hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, dua-duanya. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan puasa, bahwa puasa itu bulan Ramadan identiknya yang paling utama, maka di bulan Ramadan itu juga banyak sekali perintah-perintah Allah untuk berjuang fisabilillah. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang identik dengan perjuangan. Jadi puasa itu tidak pernah identik dengan lemah. Dalam Islam itu nggak ada. Sehingga kita tidak sepatutnya mengatakan kalau ada orang lemes lagi puasa ya. Itu salah itu. Jangan sampai kita punya persepsi bahwa orang lemes itu jangan-jangan puasa. Seharusnya kita husnuzon kepada yang sehat, seger buger, lagi puasa ya, gitu. Dirubah coba mindsetnya. Jadi orang yang sehat, yang lemes, kalau yang lemes-lemes kita duga dia ini gak puasa, kebanyakan makan, jadi lemes gitu. Ngantuk. Kalau orang yang puasa itu dia selalu dalam keadaan sadar dan waspada. Nah, mungkin kesalahannya yang puasa sering ketangkep tidur di masjid, itu aja masalahnya. Jadi asosiatif, ya kan, asosiatif jadinya. Padahal Rasulullah dulu kita itu gitu, mengambil ibadahnya tapi tidak mengambil efeknya. Rasulullah berpuasa, sering sekali Rasulullah berpuasa, tapi Rasulullah itu perang, Rasulullah itu berjuang fisabilillah, Rasulullah itu ngurus umat, bukan tidur-tiduran. Jadi kalau Anda mau tidur-tiduran, please jangan puasa, soalnya takut terasosiasi bahwa orang puasa itu lemes itu tidur, akhirnya ditulislah di masjid, dilarang tidur. Itu. Nah gitu. Ini sedikit breakthrough saja. Ya, bahwa kita harus merubah paradigma kita. Paling tidak tahun ini kalau belum pernah sebelumnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang mungkin kita semua sudah hafal. Ini ayat pertama yang turun di antara dua ayat yang memperbolehkan kaum muslimin mengangkat senjata. Dulu Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah itu kalau diganggu hanya diperintahkan wa'arid 'anil musyrikin. Surah Al-Hijr ayat 15 kan. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah dakwah Islam ini secara terbuka, secara terang-terangan kepada semua orang, tapi kalau diganggu berpalinglah dari orang musyrik. 13 tahun kurang lebih. 10 tahun lah kalau mau teknis. Karena 3 tahun pertama itu dakwah sirriyah. 13 kurang 3, 10 tahun dalam kondisi seperti itu. Sahabat itu yang mampu membalas nanya kepada Nabi, Rasulullah, kok kita diam aja? Bukankah kita ini kebenaran ada pada kita? Kata Nabi, benar. Kenapa kita diam saja dianiaya? Ammar bin Yasir ibunya dibunuh. Ya, para sahabat yang mustad'afin dipukuli. Bilal bin Rabah hampir mati, dipanggang di atas di padang pasir dengan batu dan sebagainya kalau tidak diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Kenapa kita diam ya Rasulullah? Kata Nabi, matu'mar, belum ada perintahnya. Belum ada perintahnya. Jadi kata Nabi, ya seandainya perintahnya turun di Mekah, perang di Mekah terjadi, gak usah nunggu Badar. Tapi karena ayatnya turun 8 bulan setelah Rasulullah hijrah, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ketika ayat itu turun, muncul golongan orang yang munafik. Jadi gitulah. Jadi ada bandul. Waktu lagi ditekan, banyak yang ngomong mau berperang. Ketika sudah dikasih izin berperang, banyak yang nggak berangkat perang. Pada dasarnya memang yang banyak ngomong biasanya yang banyak masalah dalam hal ini. Ya. Sehingga muncullah kaum munafikin pertama kali. Sebenarnya bibitnya ada di Badar, tapi munculnya di Uhud. Ketika 300 orang sok-sokan berangkat sama Nabi, ya,
di tengah jalan balik arah. Balik arah. Ikut siapa? Abdullah bin Ubay. Balik arah. Pecahnya itu nanti di Khandaq. Ketika sebagian dari mereka bergabung dengan Yahudi, tinggal satu tuh kaum Yahudi di situ, tinggal Banu Quraidah. Ikut serta dalam makar, makanya dihabisi sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat terkait dengan perang kurang lebih berdekatan dengan Ramadan, menjelang Ramadan. Ada yang mengatakan turunnya itu di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Tanggal 23 Sya'ban ayat ini tuh. 23 Sya'ban. Berarti kurang lebih 7 hari sebelum Ramadan. Allah perintahkan kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian untuk berperang, baik secara defensif maupun ofensif. Wa huwa kurhul lakum, padahal kalian tidak menyukainya, sebagian kalian tidak menyukainya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala kalian tidak menyukai sesuatu yang aku perintahkan, wa huwa khairul lakum, padahal itu bagus buat kalian. Ya kan? Ibadah itu kan rata-rata menguras energi, rata-rata. Makanya banyak orang enggan atau sekenanya saja, selakunya saja gitu. Padahal itu baik bagimu. Wa asa, sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu seperti dunia, permainan, senda gurau, hal-hal yang melalaikan, padahal itu buruk bagimu. Ya. Itulah kenapa banyak ulama yang menyebutkan, katakanlah sebut saja Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, bahwa perasaan kita, kesenangan kita itu harus diselaraskan dengan kesenangan Allah. Jadi jangan sampai kesenangan kita itu punya jalur sendiri. Jadi usahakan kalau kesenangan kita itu sejalan dengan apa yang Allah senangi. Sehingga ketika muncul khitab atau perintah-perintah itu enak kita jalaninnya. Kalau kita senang olahraga, ada acara di kantor olahraga bareng, senang karena sejalan. Kalau kita misalnya senangnya jalan-jalan, hiking, naik gunung, tiba-tiba acara di kantor atau di lingkungan kita tiba-tiba ngajak naik gunung, senang. Kenapa? Karena selaras. Ketika kesukaan kita itu adalah zikrullah, ketika pagi dan petang kita itu dicontohkan oleh Nabi untuk banyak-banyak berzikir, kita senang. Kenapa? Karena selaras. Nah, menyelaraskan itu yang susah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Itu masalahnya. Ya. Kita ini sering bertentangan atau justru bertolak belakang dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Kita disuruh bersedekah, tapi kita senangnya pelit. Kita disuruh untuk belajar, tapi kalau buka buku ngantuk. Kita disuruh untuk taklim, tapi berat kaki kita. Ya. Sama seperti dilema-dilema. Kenapa ada orang bisa naik gunung berkilo-kilo, jalan kaki panjang, bisa ikut maraton 40 km, tapi berangkat dari rumahnya 20 meter menuju masjid itu beratnya bukan main. Ya, padahal waktunya sebentar kan, sholat subuh itu paling 5 menit, 10 menit, tergantung imam bacaannya. Tapi banyak yang nggak datang. Coba bikin maraton, bikin semi maraton atau apa lagi, rame yang datang, rame. Itu. Jadi bukan tidak punya strength, tapi tidak punya will. Jadi bukan nggak kuat, tapi tidak punya dorongan, tidak punya dorongan. Nah, dorongan inilah yang harus kita bereskan. Salah satu cara membereskannya adalah perbanyak puasa dan perbanyak salat lail tadi. Maka bulan Muharram ini bulan yang pas untuk kita menundukkan hawa nafsu kita agar selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di suratul Anfal ayat 30 Allah pun mengingatkan kita, wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu merencanakan apa? Liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk.
Jadi di zaman Nabi SAW berdakwah di Mekah itu ada 3 ancaman yang terus menghantui, terus mengancam Rasulullah dan para sahabat. Ya, yang pertama liyuthbituka, menangkap, memenjarakan, au yakhrujuka, mengusir, menghalau, atau salah tadi. Liyuthbituka au yaqtuluka, yang kedua itu membunuh, baru au yukhrijuk, mengusir. Terus-terusan itu 3 hal. Rasulullah harus berbagi semangat, ya, membagi semangat, menyemangati para sahabat ketika menghadapi masalah-masalah. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu hampir sebagian besar tentang ilmu tauhid, tentang keyakinan, tentang ibadah. Jadi para sahabat itu belum ada waktu itu perintah untuk bikin sistem ekonomi Islam, belum ada. Bikin pasar Islam, belum ada. Fokus paling utama iman. Karena iman ini yang akan diserang oleh orang-orang musyrikin Quraisy di kota Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka punya tipu daya, mereka memfitnah Nabi misalnya contohnya. Tapi Allah pun punya balasannya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya rencana Allah ini pasti akan berhasil. Jadi dengan seperti itu, kalau kita berbicara tentang bulan Muharram, bulan di mana kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi, maka pada saat yang bersamaan kita sebenarnya sedang menguatkan diri kita untuk menghadapi tantangan. Jadi orang-orang yang kuat itu bukan orang yang perkasa saja, tetapi orang-orang yang memang punya endurance yang kuat. Beberapa waktu yang lalu ada wawancara dengan salah seorang yang pernah ikut tim seleksi atau pernah ikut seleksi pasukan komando di di Jati Jajar, di mana di markas pelatihannya Kopassus, yaitu di Jati Jajar. Walaupun pelatihannya sebenarnya finalnya itu nanti di Cilacap itu nanti. Dia mengatakan sebenarnya bukan orang-orang yang berotot yang lulus seleksi itu katanya, bukan orang-orang yang binaragawan, bukan kata dia. Rata-rata prajurit Kopassus itu yang lulus itu badannya memang keker, tapi biasa saja, enggak kayak binaragawan. Karena yang membuat seseorang itu tetap bisa berjalan puluhan kilo dengan bawa beban puluhan kilometer, dengan membawa puluhan kilogram berat, tas, ransel, belum lagi harus survive dan sebagainya, tidak dikasih apa-apa kecuali pisau dan beberapa alat saja. Jadi harus benar-benar bisa hidup di alam. Itu kata dia bukan yang paling kuat, bukan yang paling berotot. Bayangan kita paling kuat, paling berotot, atlet gitu. Tapi kata beliau, ya, yang paling kuat itu yang paling sedikit mengeluh dan tidak pernah menyerah. Jadi kata dia gitu. Kalau Anda punya 2 sifat ini, ya, mau dikasih apa saja akan maju. Ya. Mereka itu kadang-kadang dalam perjalanan menuju pembaretan, atau pembaretan itu pemberian topi baretnya itu kan di finalnya itu di Nusa Kambangan, seberang Nusa Kambangan, Cilacap Selatan. Itu kadang memang beberapa hari jalan tanpa makan gitu. Pertama melewati daerah yang tandus, mereka tidak bisa dan tidak boleh dan dilarang untuk mengambil makanan dari penduduk, menerima maupun mengambil, apalagi mencuri, langsung diskualifikasi. Ya. Jadi ya itu a test of will kata dia, bukan a test of strength. Itu bukan uji kekuatan, tapi uji kepasrahan, kesiapan untuk terus jalan. Nah kita ini kan startnya itu kalau katakanlah Muharram ini bulan ke-1 gitu kan, nanti berakhirnya itu Dzulhijjah tahun depan gitu, tahun depan miladiah. Kalau kita sudah tahun depan ini Muharram ini, jadi jatuh dari Muharram, finishnya itu Dzulhijjah. Dzulhijjah itu momentum tertingginya itu adalah haji kan, dan haji itu adalah ibadah yang paripurna, semua aspek diuji. Kesabaran diuji, strength juga diuji, endurance juga diuji. Ya, bahkan ada yang menghitung seorang jamaah haji itu tergantung dia tinggalnya di mana, tapi secara umum hampir 30 kilo jalan kakinya selama musim haji, 30 kilo.
Tetapi kata mereka, yang lulus itu bukan yang latihan jalan 30 km setiap bulan, bukan sebelumnya. Tapi mereka-mereka yang betul-betul ingin sampai. Apa istilahnya? Mental finisher, kata anak-anak sekarang. Finisher mentality. Jadi puasa, sholat malam itu mengajarkan kepada kita itu. Ya, ya kan, puasa itu kan nggak bisa dipercepat. Kalau ibadah sholat bisa dipercepat, bisa. Kalau kita sholat sendiri bisa cepat kita. Zakat bisa cepat sekarang, pakai kris saja bisa kan, cat, selesai, atau udah beres kan. Puasa itu bukan hanya melatih kita nggak makan nggak minum, tapi mentaatinya dari matahari, ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari munculnya matahari sampai terbenamnya. Itu nggak bisa dipercepat. Makanya puasa itu yang paling ideal. Bahkan untuk orang anak-anak muda itu bahkan lebih-lebih lagi diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari fillah, ya, perlu kita sadari bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita harusnya persiapan. Nah, setelah Muharram ada bulan Safar, tahu-tahu langsung Maulid kan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsani, nggak lama kemudian sudah Rajab. Kalau sudah Rajab ini pasti udah bawaannya sudah Ramadan. Tapi kalau masuk Ramadan, yang dibayangkan jangan Idul Fitrinya. Iya, kenapa kita punya mental hitung mundur? Berapa hari lagi Idul Fitri? Seolah-olah Ramadan ini siksaan, mau cepat-cepat selesai. Padahal nikmatnya itu di perjalanan Ramadannya. Kalau Anda menikmatinya, iya kan? Yang sering touring naik gunung itu kan bukan sampai di puncaknya, tapi perjalanannya yang dicari. Juga Ramadan seperti itu. Apalah gunanya kita sampai kepada hari Idul Fitri kalau kita sendiri tidak sempurna, tidak menyempurnakan amal ibadahnya. Jadi startlah dari Muharram ini. Waktu itu saya sempat sampaikan juga di sini waktu beberapa waktu yang lalu bahwa para sahabat itu persiapannya 3 bulan sebelum Ramadan. Jadi bukan hanya Rajab Sya'ban saja. Kan doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi 3 bulan sebelum itu, ada yang mengatakannya 6 bulan sebelum itu. Jadi sebenarnya kita ini sudah siap-siap Ramadan lagi. Tapi kalau kita tidak suka puasa sunnah, maka sulit juga kita senang dengan puasa yang 1 bulan penuh Ramadan itu. Itu penting untuk kita ketahui. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beri kita kemenangan di Badar itu sesuatu hal yang kalau dilihat dari perjalanan hidup sahabat Nabi dan para sahabat dan Nabi Rasulullah SAW itu sudah sesuatu hal yang pasti. Jadi mereka itu sudah memenuhi syarat-syarat kemenangan itu. Bersabar, tahan banting, taat aturan, taat komando. Tidak ada satupun sahabat yang tiba-tiba mengumumkan perang di Mekah, nggak ada. Karena semua nunggu Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi hijrah dulu, hijrah. Balik. Kan Habasyah itu kan sempat balik. Walaupun ada yang sebagian langsung ke Madinah. Bahkan Rasulullah sendiri survei ke Taif sampai berdarah-darah itu. Dilempari orang batu-batu. Kalau sekarang ini kalau umrah itu hampir pasti dibawa ke Taif. Jadi sayang kalau ke Taif hanya merasakan kabel karnya aja gitu. Semua orang yang ke Taif fotonya lagi naik kereta gantung. Padahal di Taif itu ada makamnya Abdullah bin Abbas dan ada tempat kebun di mana Rasulullah dulu bersembunyi atau mencari perlindungan ketika dilempari orang, ketika dakwah mendapatkan reaksi negatif. Disitulah Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada sebagian malaikat diperintahkan Allah untuk mentaatimu. Apabila kau setujui, kami akan hancurkan kota Taif ini. Apa jawaban Nabi? Tidak usah. Malah justru kata Nabi, mudah-mudahan ada di antara anak cucu mereka nanti yang istiqomah. Gitu. Itu hanya bisa dirasakan suasananya di Taif. Taif itu kayak puncak untuk Jakarta. Jadi Mekah, Taif itu seperti Jakarta puncak. Naik jalannya begini-begini. Dinginnya luar biasa. Kadang-kadang kalau lagi turun kabut-kabut, bis nggak bisa jalan. Itu Taif. Tetapi di Taif itu kisahnya bukan tentang kedinginan, tapi tentang bagaimana Rasulullah sabar.
Kalau kita misalnya pernah mengalami kegagalan atau mungkin tertundanya kemenangan atau tertundanya kesuksesan, nggak usah bersedih. Rasulullah aja enggak. Padahal Rasulullah itu utusan Allah. Di Taif ditolak habis. Apakah karena Rasulullah kurang bagus approach-nya? Siapa mungkin, siapa bisa bilang begitu? Apakah Rasulullah tidak melakukan perencanaan yang matang? Sudah. Tapi memang ada masa-masa di mana kita akan menghadapi ujian-ujian yang berat. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ketika berangkat ke Badar, dan ingatlah Allah telah menjanjikan kepadamu satu di antara dua golongan. Karena waktu itu Rasulullah bergerak ke Badar untuk mencegah rombongan Abu Sufyan, tapi ternyata ketemunya dengan rombongan Abu Jahal. Ta'ifatain, dua kelompok. Annaha lakum, bagi kalian salah satunya, kata Allah. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian tadinya punya rencana ingin bertemu berhadapan dengan yang kurang persenjataannya, kurang kekuatannya. Tapi kata Allah, wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimati. Tapi Allah berkehendak agar kalian bertemu dengan rombongan yang besar itu, agar Allah bisa menangkan kebenaran bikalimatihi, dengan bantuannya, dengan kalimatnya, dengan kekuasaannya. Wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan Allah ingin mencabut dari akar-akarnya kemusyrikan. Awal kejatuhan orang-orang musyrik itu dari Badar. Finalnya nanti di Fatu Mekah. Apakah bisa orang-orang yang tidak sabaran menang di Badar? Kecil. Mereka berangkat waktu itu, untanya saja nggak cukup. Mereka 314, untanya cuma 70. Cuma 70. Makanya disebutkan di dalam hadis itu, ya'tabiruna, berganti-gantian. Berganti-gantian itu naiknya. Sampai kemudian, sampai ke Badar, dan kemudian Allah berikan kemenangan. Ya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah akan menangkan yang benar, menghilangkan kebatilan, sekalipun orang-orang musyrik atau orang-orang yang gemar berdosa itu tidak menyukai. Dan sebagai penutup, diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, wa qala Utsman bin Nahdi, ya, dikatakan oleh beliau, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Dulu kepada sahabat itu mengikuti Nabi memuliakan 10 hari yang 3. Maksudnya ada 10 yang paling dimuliakan oleh para sahabat. Oleh sebab itulah hidup mereka seimbang. Tidak cenderung kepada dunia, tapi tidak meninggalkannya sama sekali. Apa yang 3 itu? Asyrul akhir, kadang-kadang disebut asyrul awakhir. Itu artinya 10 hari terakhir Ramadan, min Ramadan. Wa asyrul uwala, ada yang menyebutnya uwala, ada yang menyebutnya ula, min Dzulhijjah. Nah, itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kan kemarin kita berpuasa di itu, sampai puncaknya itu Arafah. Dan yang ketiga, yang 10 yang disebutkan adalah wal asyrul ula atau uwala min Muharram. Nah, hari ini kalau untuk saya, karena saya ngitungnya sama dengan tim falaknya Nahdlatul Ulama, tanggal 1-nya itu hari Senin. Jadi hari ini saya dapat tanggal 10. Tapi kemarin saya puasa juga, jaga-jaga kalau mau Asyura-nya kemarin. Jadi statusnya kemarin Tasu'a, tapi bisa jadi itu Asyura, hari ini Asyura. Ya, kalau mau ditambahkan lagi silakan. Dan besoknya lagi kan Kamis. Jadi sudah sekalian aja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan setelah Kamis itu hitung-hitungannya kalau benar Ayyamul Bid 13, 14, 15. Berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Setelah Ahad ketemu Senin. Ya sudah, dari Senin ke Senin. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kita semua, kalau yang 10 Ramadan kita belum ketemu lagi. Kalau yang 10 Zulhijjah masih lama, baru aja lewat. Nah, yang 10 Muharram sudah lewat, baru saja lewat. Mudah-mudahan kita sudah ada tabungan. Ya, paling tidak 1 tanggal 10 boleh kemarin, kalau yang ngitungnya seperti kalender Depak, yaitu tanggal 1-nya hari Ahad, atau yang ikut bisa berarti hari ini yang tanggal 1-nya hari Senin. Oleh sebab itu Rasulullah menyebutkan bahwa inilah bulan Muharram, ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, karena wa idhafatuhu ilallahi tadullu ala ya syarafihi wa fadlihi. Karena saking banyak keutamaan dan
kemuliaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bulan Muharram ini walaupun sudah berlalu 10 pertamanya, tetap kita bisa isi dengan ibadah yang banyak. Karena Allah senang sekali hamba-hambanya menjadikan bulan Muharram sebagai bulan mereka giat beribadah. Dan satu lagi, kalau nggak bisa banyak ibadah di bulan Muharram, jangan maksiat. Itu aja. Ya. Kalau mau maksimal, berarti stop maksiat, perbanyak ibadah. Tapi kalau nggak bisa banyak ibadah karena satu dan lain hal, jangan maksiat di bulan Muharram. Karena balasannya pun berkali lipat. Jadi kalau ibadahnya dikali-kali lipat, maka kalau dosanya juga berkali lipat. Jadi hati-hati dengan bulan Muharram. Dulu para sahabat itu nyabut apa aja nggak mau. Ada binatang aja tuh nggak mau membunuh binatang itu di bulan Muharram. Begitu, sampai begitu hati-hati. Mudah-mudahan kita cukup hati-hati sehingga Allah berkenan mengampuni kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih diperkenankan pertanyaan atau sudah? Monggo, silakan. Ibu saudara-saudari, boleh. Udah jelas berarti? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, berarti kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.